Fajar, tenang Fajar, tenang. Tarik nafas, buang. Tarik lagi. Aku Surya. Aku tercandu narkoba, alprazolam. Aku mengenalnya dari teman-temanku. Lebih tepatnya dari Bonar. Meskipun ia bukan pecandu. Ia adalah distributor narkoba terbaik, menurut kalangan pecandu kelas bawah. Barangnya bagus. Ia menuntut pelanggannya untuk bertatap muka, agar memastikan uang cashnya asli, meskipun berbahaya. Hampir setiap hari aku dan Idrus membantu Bonar menjual stok narkoba di gang terpencil sepulang kuliah. Dan rata-rata pelanggan kami adalah anak remaja, mahasiswa, bahkan mungkin bocah-bocah SMA. Tak jarang aku merasa bersalah jika mengonsumsi barang sialan itu. Di momen itulah aku tahu, aku terjebak di lingkungan dan pergaulan yang bobrok, dipengaruhi dan menjadi bagian dari mereka, pecandu. Dan tak jarang juga, aku memimpikan hari sial itu. Hari di mana aku tertangkap. Diam di tempat! Diam di tempat! Tahan, Jack. Tahan, Jack. Tertangkap oleh bapakku sendiri, yang adalah polisi juga. Tak kusangka, aku akan masuk ke rumah rehabilitasi setelah kejadian itu. Selamat siang, Bapak. Ada yang bisa kami bantu? Perkenalkan, nama saya Suster Lutfia dan ini Suster Dewi, Bapak. Terima kasih, Ibu. Kami menyampaikan anak kami untuk proses rehabilitasi di rumah Palma ini. Oh, baik. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak ya. Atas nama siapa? Surya, Bu. Oh, iya. Baik, kalau begitu sekarang Surya kita antarkan ke ruang detoksifikasi saja ya, Pak. Baik, Ibu. Surya, ikut sama saya. Ya, untuk masalah pembiayaan semuanya sudah di-cover oleh Kemenkes ya, Bapak dan Ibu. Dan untuk penempatan juga di sini ditempatkan khusus untuk rehabilitasi nafzanya, dibedakan dengan pasien ODGJ. Nah, kami nanti semua di sini akan membantu Surya untuk menghadapi masa-masa kritis pada saat dilepaskan zatnya. Gitu, karena tetap harus aman dan nyaman. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama berjuang ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Masuklah aku ke fase detoksifikasi, pembersihan zat racun dari tubuhku selama 2 minggu. Surya, Surya tenang dulu ya. Surya, ayo ikutin. Tarik nafas lewat hidung. Ayo, ikuti. Tarik nafas. Surya, diam di rumah dong, temenin Bunda. Lu mesti coba tuh barang. Buktiin ke gue. Kalau itu bukan khianat. Diam di tempat! Diam di tempat! Tahan, Jack. Tahan, Jack.
Maafin Surya ya. Cepat sembuh ya Bun. Surya mau udah sehat lagi. Rasulam, Rasulam, mana? Kemana? Surya, tenang ya. Tenang. Surya. Ayo, tenang yuk. Ayo Surya, keluar kita induction dulu ya. Selesailah 2 minggu pembersihan itu, sampai aku tiba di rumah baruku untuk 3 bulan ke depan. Baik Surya, dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira sekarang Surya ada di angka berapa dari skala kesiapan untuk pulih, kesiapan untuk menjalani terapi? Ke-9, Pak. Baik, bagus. Mari kita lanjutkan. Halo Surya, kenalin nama saya Rian, panggil saya Bro Rian. DOC saya sabu dan ekstasi. Yuk, ikut saya. Kejadian itu semua selalu kumimpikan hampir setiap malam. Hari ini, tanggal 19. Besok, aku akan pulang. As a person, But as a person, part of a whole, part of a whole, with myself, with myself, it is purpose. it is purpose. It is grown, It is grown, I can take I can take root and grow. root and grow. Not alone anymore, Not alone anymore. as in death, As in death, but alive, but alive to myself to myself and others. and others. Morning, family! Morning. Harapan orang poe nama kumaha carana bisa lebih semangat jangan ngajalani segala tas embung procrastinate wae euy. Ya kalau gua sih gimana caranya hari ini biar gak gampang kesel, gak gampang marah, itu doang sih. Ah cukur buuk. Zip lah, diam. Poe kamari oge abang ngaroream urang teh jadi eta teks teh dianggurkeun terusnya jadi numpuk tapi nya poe ayeuna mah rek dipaksakeun bung procrastinate deui nya walaupun kitu jadi berat ke saya nya teh. Orang mah simpel we jelemana. Nu penting poe ayeuna lamun modalnya dibanjur. 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 Baunya hote. Jadi hoream urang mau ke kamar mandi. Nya hampura we atuh kan urang kirain nu ketok-ketok panto. Iya Sur, hari kamu teh gimana? Ini teh kan hari terakhir, terus SE-nya udah dibuat belum? Bener. Iya ya Sur, bukannya hari ini hari lo terakhir di sini ya? Heueuh nya. Teu karasa. Geus keluar wae sih ya. Harapan gua ini pada denger gak? Jadi gimana Sur? Hari terakhir loh ini teh.
Aku Surya, aku takut. takut kenapa, Sur? Takut. Enggak apa-apa. Surya, mau kemana lagi? Ke rumah teman. Ya ampun Surya, ngapain sih kamu ke rumah teman terus? Baru aja kamu pulang tadi subuh. Tugas. Surya, diam di rumah dong temenin Bunda. Bunda kan masih sakit, Nak. Diam dong di rumah. Ya Allah. Surya, Surya, kamu kenapa? Kamu kok hari ini kelihatan lemes? Ada apa emangnya? Nggak apa-apa kok bro. Sur, kenapa? Cerita sama saya. Nanti aja bro. Nggak apa-apa. Baik semuanya, materi saat ini sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Surya, halo. Bisa dengar ibu dulu nggak? Iya bu. Kamu lagi gak fokus ya hari ini? Kenapa? Biasa lah bu, karena lagi pengen akhir bu, pasti lain baik bu. Oh, hari terakhir. Kok nggak kerasa ya? Perasaan baru kemarin loh kamu masuk. Iya bu. Tapi kok kayak lemas? Harusnya semangat dong. Besok pulang kan berarti? Non maksudnya tak? Itu udah disiap dulu. Hayo, ini gitu-gitu wae. Geus wani ka urang. Cara doang, Bandar. Bercanda ka dieu mana jeung urang. Mana maju ka dieu. Sini maju. Apa ini? Kenapa violence? Ingat gak golden rules? Saya ajarin gak kalian violence? Kalian ini family. Karena kalian violence, saya line up sore ini. Saya Rani.
Siapa yang mulai duluan? Saya, Bro. Oke, Guntur, ikut saya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Guntur Gamal. Aku takut akan masa depanku. Bagaimana jika setelah keluar, aku akan tetap menjadi orang yang sama? Sur ya. Aman, Sur. Aman, bro. Sama seperti aku yang dulu. Aku takut relapse dan memakainya lagi. Ayo, siesta, tidur siang. Masuk, bro. Bagaimana jika 3 bulan yang aku habiskan berujung sia-sia? Bahkan di detik sekarang pun aku masih merasakannya. Setitik di hatiku masih ada rasa ingin untuk memakainya lagi. Dan itu mengganggu tidur siangku beberapa hari terakhir ini. Woi, ayo bangun, sholat asar, ayo. Bangun. Sampai tak terasa, waktu tidur siangku, siesta, berlalu begitu saja. Biasakan eye contact. Gamal, apologize ke Guntur. Apologize Guntur, kan sudah nyiram kamu tadi. Terus? Di sana juga terlalu outlet. Apologize ya. Dimaafkan. Guntur, apologize ke Gamal. Kemal, apologize-nya. Kada abi orang setengah banget mana. Tapi ka banget mana bonyok. Terus enggak satu, Bro. Lah, udah gitu doang. Randall, zip. Apologize, bro. Oke, semuanya. Pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Ya, lamun heureuy tong outlet, bro. Jangan violence juga, Bro. Satu lagi sebetulnya, ada yang masih kurang. Ada yang tahu? Memendam amarah tidak menyelesaikan masalah, Bro. Snowball effect. Ah, itu dia. Perasaan yang dipendam, bahkan diluapkan dengan cara yang salah, tidak akan menyelesaikan masalah. Mengerti semuanya? Mengerti, bro. Kalian masih ada feeling nggak? Tidak, Bro. Kamu accept gak, Gamal? Accept, Bro. Guntur? Accept, Bro. Nah, itu banget mana jika nota accept gitu? Accept, Bro. Oke, semuanya gimana? Paham? Dimaafkan. Ditunggu perubahannya. Baik, kalau misalkan kayak gitu, clear ya semuanya sampai di sini. Haging. Persahabatan bagai kepompong, mengubah urat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah. Tapi menurutku, aku yang dirusak oleh persahabatan.
Aku yang dirusak oleh pertemanan, pergaulanku. Semenjak ada lo, gue ngerasa kayak ada yang mata-matain mulu. Coba jelasin ke gue. Won, udahlah. Lo, bisnis sama gue, lu mesti coba tuh barang. Buktiin ke gue, kalau itu bukan pengkhianat. Won, please lah. Masa iya dia yang mencari informasi? Kita diburu polisi karena kita lengah doang. Diam lo, bapak dia tuh polisi. Kagak bisa dipercaya. Jualan sendiri aja gue kalau kayak gitu. Sahabatan bagai kepompong, mengubah ulas menjadi kupu. Seringkali aku mengalihkan pikiran dan rasa takutku dengan mengangkat beban agar semua yang kurasakan bisa tersalurkan. Sur, enggak, tong dipaksa tuh. Gak apa-apa, Dar. Biar lega. Sisa beberapa jam sampai hari esok aku dijemput. Aku akan pulang, meninggalkan tempat ini. Apapun yang terjadi nanti akan kuhadapi. Jika aku diberi waktu lebih untuk tinggal di sini, aku akan ambil waktu itu. Surya, Sur, udah malam. Masuk dalam yuk. Kita wake up. Aku tidak ingin keluar dari sini dengan ketidakpastian. Oke, Fem, tolong dengerin saya semuanya. Hari ini adalah hari terakhir brother kita, brother Surya di rumah Palma. Kita pengen dengerin cerita dari Surya. Cerita apa, bro? Kita pengen dengerin, Sur. Kita pengen dengerin gimana kamu bisa sampai di sini. Kita pengen dengerin gimana perasaan kamu di hari terakhir di rumah Palma ini. Saya lihat dari kemarin kamu murung terus. Ada apa, Sur? Cerita sama kita semua. Seperti yang Bro dan family tahu, Surya dipaksa teman-teman Surya untuk pakai obat. Walaupun Surya memang ingin, karena cuma butuh validasi dari teman-teman. Kenapa Surya ada di lingkungan itu? Ya, karena pure pergaulan buruk. Ikut-ikutan jualan, nambah uang jajan. Uang jajannya pun dipakai tuh buat beli narkoba lagi. Walaupun memang awalnya dipaksa temen, tapi lama-kelamaan Surya nemuin rasa nikmat narkoba itu. Alprazolam. Sampai rela ninggalin Bunda di rumah. Padahal waktu itu Bunda lagi sakit. Bisnis berjalan sampai beneran jadi pecandu. Suatu malam ditangkaplah sama bapak di rumah Bonar. Karena bapakku juga adalah seorang polisi narkoba. Tapi anaknya malah gini. Besoknya sampailah di rumah Palma. Dan hari ini, hari sebelum besok Surya dijemput. Tepat 3 bulan. Terkadang masih terasa gimana rasanya pas lagi pakai obat. Di bawah pengaruhnya, nikmatnya terus terbayang-bayang.
Sudah mau 3 bulan. Besok Surya pulang. Masih saja terasa godaannya. Surya takut, bro. Surya takut. Kalau semuanya yakin, kamu harus yakin, bro. Memendam rasa sakit masa lalu tidak akan membuat masa depan kamu menjadi cerah. Kita pasti bisa. Semangat, Sur. Semangat, Sur. Yuk, Hari ini, tanggal 20, aku pulang. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah. Thank you, bro. Udah bantu saya pulih. Ya, sama-sama, bro. Sukses ya, bro. Bunda mana? Bunda meninggal seminggu sebelum aku keluar dari rehabilitasi. Bapak sengaja tidak memberitahuku agar aku merasa tenang saat masih di sana. Ia juga menjelaskan bahwa ada seseorang yang memberitahu kepada polisi informasi tempat kami biasa menjual narkoba lewat telepon. Kata Bapak, pihak polisi langsung menghampiri tempat itu agar segera bisa menghentikan penyebaran narkoba kepada kalangan anak muda. Aku menduga bahwa seseorang yang menelepon itu adalah Idrus. Sejak hari aku dipaksa dan dicekoki narkoba, Idrus selalu membelaku, dan ia tidak pernah terlihat berkumpul bersama lagi di rumah Bonar. Malam itu, Bapak menyergap Bonar dan bertanya soal lokasi penyimpanan narkoba. Dan di tempat Bonarlah ada aku yang sedang di bawah pengaruh narkoba. Kini Bonar di penjara, Idrus entah kemana. Aku beruntung memasuki rumah rehabilitasi itu, rumah Palma. Sejak saat itu, perasaanku terus membaik. Lalu,
aku memutuskan untuk mendedikasikan hidupku untuk para pecandu lainnya, menyembuhkan mereka yang terkena, belajar menjadi pengurus pasien, on job training. Hingga sekarang, aku menjadi konselor. Seperti Bro Rian dulu, itulah cerita Bro Surya dari awal terkena narkoba hingga bisa sembuh kayak sekarang. Bro Surya juga sama kayak kamu, Fajar. Sama-sama merasa cemas dan khawatir di hari terakhir rehabilitasi. Tapi ya, semoga cerita Bro Surya tadi bisa memotivasi kamu. Bahkan di ujung waktu pun, segelintir cahaya akan menyentuhmu. Tidak ada yang namanya mustahil, Fajar. Akan selalu ada yang bisa memotivasi kita untuk sembuh dan bebas dari rasa candu itu. Terima kasih, Bro Surya. Iya, Fajar. Semoga kesalahanmu dapat diperbaiki ke depannya. Dan semoga ibu kamu juga baik-baik saja, sudah sembuh. Semoga ya. Ibu, Bapak. Ibu udah sembuh? Sudah, Nak. Terima kasih banyak Pak Surya. Terima kasih kembali. Tetap bisa mencium sedihmu. Berurai canda tawa seolah kau bahagia. Tetap bisa menghirup tangismu. Lepaskanlah. Aku Surya. Aku Fajar. Lepaskan sakitmu padaku. Itulah kisahku. Itulah kisahku. Sandarlah di bahuku. Inilah perjuanganku. Inilah perjuanganku. Untuk sembuh. Untuk sembuh. Hempaskan rasa bersalahmu. Untuk bebas. Untuk bebas. Biarkan hilang dan berlalu. Melalui rasa sakit. Melalui rasa sakit. Nyawalah denganku. Aku belajar. Aku belajar. Lepaskan Untuk bernyawa. Untuk bernyawa. bersandarlah di Untuk bersatu. Untuk bersatu. biarkan aku yang membiru. Dengan tubuhku. Dengan tubuhku. Dengan hatiku. Dengan hatiku. Rasa bersalahmu. Dengan pikiranku. Dengan pikiranku. Untuk mengembalikan. Untuk mengembalikan
hidupku. Jika aku bisa, begitupun juga dirimu.